Simpel aja pertanyaannya. Coba tegaskan. Kalau saudara tadi mengatakan kan bertanggung jawab kepada Karo, Pak Musafa. Pernahkah saudara menerima perintah langsung atau apapun bentuknya dari Pak Kasdi ini dalam konteks pembayaran kartu kredit ini? Setelah pembayaran itu Pak, mohon izin, pada saat saya melaporkan buktinya, saya disuruh juga untuk mengirimkan ke Pak Sekjen bukti pembayaran Pak. Nggak apa-apa, nanti kalau saya potong katanya sesuai keinginan PH ya, saya biarkan aja dulu, tapi tentu sesuai kebutuhan lah, pantas-pantasnya, karena saya PH-nya Pak Kasdi Pak ya, jadi yang relevan dengan Pak Kasdi aja. Siap. Jadi saudara sebenarnya mendapat perintah dari Karo Pak Musafa, bukan dari Pak Kasdi. Siap, Pak. Cuman ada penyampaiannya yang saudara katakan terakhir itu kan. Siap. Tapi saudara yakin itu nggak seperti itu Pak? Izin Pak, maksudnya yakin. Yakinkah saudara bahwa itu memang ada perintah dari Pak Kasdi terkait dengan kartu kredit itu secara langsung? Kepada Pak Kasdi waktu itu? Saya kirim via WA Pak. Kepada? Ke Pak Kasdi Pak. Pak Kasdi? Ya Pak. Baik, nanti supaya dicatat dulu sama Pak Kasdi ini. Izin yang mulia. Oke ya. Tapi intinya terkait dengan kartu kredit sekali lagi ya Pak, Bapak mendapat perintah secara langsung dari Kabiro Pak Musafa ya Pak? Siap. Bukan dari Pak Kasdi ya? Siap Pak. Oke baik. Pak, omong-omong terkait permintaan uang itu tadi, uang apa maksudnya Pak? Yang dalam BAP yang tadi itu ada beberapa kali menyebut permintaan uang apa sih Pak? Apakah memang ada permintaan uang langsung dari Pak Kasdi kepada saudara? Mohon izin yang permintaan uang yang dimaksud. Ya itulah. Yang 100 juta itu Pak, saya mendapat arahan dari kepala biro juga Pak. Pada saat ada, oke. Ya, jadi pada saat ada kebutuhan, mungkin rumah tangga tidak sanggup sendiri Pak, makanya minta dari saya. Yang meminta siapa Pak? Kepala biro Pak. Kepala biro, bukan Pak Kasdi ya? Iya Pak. Oke, itu peruntukannya untuk apa Pak? Saya kurang tahu Pak, kalau untuk peruntukannya. Saya kurang ingat Pak. Nah, atau pertanyaan simpel aja. Itu untuk peruntukan Pak Kasdi apa bukan? Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu juga. Siap. Ya udahlah. Ya. Dan lalu izin Pak, kalau izin yang mulia, keberatan yang mulia menyimpulkan. Baik, nggak apa-apa. Saya lupa pertanyaannya. Saya kurang mengerti Pak. Tapi yang tadi soal jam tadi, Pak Momon. Iya, kalau yang terkait, kalau untuk pengumpulan saya kurang tahu Pak. Tapi kalau yang permintaan terkait jam itu memang pernah ada saya dari Pak Momon Pak. Atau begini pertanyaannya, apakah praktek non budgeter yang tidak dianggarkan ini sudah ada sejak zamannya Pak Momon atau tidak? Untuk lainnya saya kurang tahu Pak. Saya cuma pernah mendapat satu kali berita itu aja Pak. Hanya itu aja. Ya, Pak. Tapi itu pun yang jam itu juga termasuk sumber uangnya dari mana? Dari rumah tangga Pak, bagian rumah tangga Pak. Itu non budgeter atau dianggarkan apa tidak? Saya kurang tahu Pak kalau waktu itu, karena yang transfer ke saya orang dari bagian rumah tangga Pak. Saya hanya diminta untuk membeli Pak. Baik, saudara banyak tidak tahu. Siap. Menyuruh hal tersebut dimintakan kepada vendor tersebut gitu loh Pak. Perintah mengatakan bahwa saudara yang mau pindah dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Kementerian Pertanian. Pertanyaan saya, apakah benar itu inisiatif saudara sendiri Ya, untuk betul. pindah? Betul. Benar ya? Betul. Nah, kemudian pertanyaan saya, ketika saudara datang, nah sesuai dengan BAP saudara ya, apakah bagaimana caranya pindah ke Kementerian Pertanian? Seperti itu yang disarankan kepada saudara. Iya Pak. Bapak sekalian, para saksi yang saya hormati, adik-adik saya. Mohon maaf yang mulia, saya cuma mau ada 3 yang saya mau dapat jawaban dan sejujurnya. Jawaban ini sejujurnya aja. Saya sudah siap. Saya sudah di penjara, saya sudah siap. Oleh karena ini jawab saya sejujurnya. Yang pertama, pernahkah kalian mendengar perintah saya secara langsung untuk meminta untuk melakukan apa yang tadi ditanyakan, baik lisan maupun tertulis? Pernahkah? Kiki? Tidak Bapak. Oke. Rizky? Oke. Yang kedua adikku, saya mau tanya sejujurnya di hadapan kamu. Kau kan, oleh karena itu pernah nggak dengar bahwa Kementan meraih prestasi 72 prestasi dunia dan nasional, dan harga 12 komoditi mulai dari beras sampai dengan minyak goreng itu terkendali penuh? Pernahkah kamu dengar itu anak?
Maaf, jawab saya sejujurnya. Pernah. Pernah. Termasuk 72 penghargaan itu termasuk penghargaan KPK, pernah dengar? Pernah? Oke. Yang terakhir, maaf mulia. Pernahkah tahu kalau ada bencana COVID selama 3 tahun mulai saya bencana COVID, pernah dengar? Kami diminta turun tangan sepenuhnya untuk mengatur 280 juta orang makanannya, pernah dengar? Pernah dengar ada El Nino, bahaya El Nino terhadap Rizky jawab, pernah? Pernah nggak dengar ada antraks yang mengancam semua hewan kita? Pernah dengar? Pernah, siap. Dan itu mampu kita atasi, Bapak yang mulia. Maaf, saya tidak usah. Saya seberapapun hukumannya saya siap, yang mulia. Yang penting saya mau ini didengar. Kenapa yang mulia? Karena saya sih berharap bahwa perjalanan yang ada ini betul-betul sepenuhnya, seadil-adilnya, senormatifnya. Saya sudah siap. Maafkan saya GPU, saya siap Bapak. Oleh karena itu saya berharap semua normatifnya dan saya siap tanggung jawabnya. Saya kira itu yang mulai saya sudah dijawab. Saya bahagia sekali dengan jawabannya. Terima kasih. Saya kembali. Baik, pertanyaan dari terdakwa tadi kan belum jelas, saudara. Tanda jasa tadi ya, jasa-jasa yang sudah pernah oleh terdakwa ya pada masa kepemimpinan terdakwa sebagai menteri yang sudah maksudkan dia. Pelaksanaan COVID kan, COVID yang kita sama-sama tahu 2020 ya, sampai 2021 kan. 2000 sampai 2022, awal 2022. Tadi pertanyaan itu penyediaan beras antraks itu memang benar-benar terpenuhi waktu itu. Setahu kami terpenuhi Pak, karena kami taruh dari dia juga Pak. Benar, faktanya seperti itu. Setahu kami ya Pak. Iya, saudara saksi. Saudara, benar ya? Contoh saya. Baik. Dari terdakwa Kasdi. Tidak. Terima kasih. Ada bukti, barang bukti yang mau diperlihatkan? Rizky? Langsung 170. Rizky mau kenal nggak? Yudhistira? Tidak Pak. 1 miliar ya? Kemudian 208. Bukan, sebentar, 170. 170 masih ke 170, oke. Siap yang mulia. Tahu enggak sudah? Tahu ya? Baik, sekarang ini bertanya. Kemudian yang tertulis di rumah Delimo tadi udah dilihat kan? Tahu. Tahun 2022 ini yang saudara bikin itu ya? Satu lembar. Masih ada gigi juga 538 sama Aris lah berdua. Saksi yang sudah bertempat, ya, mohon maaf ya. Silakan terdakwa dulu lagi. Saksi yang diperiksa ya. Jadi untuk selanjutnya saksi sudah dipanggil oleh persidangan kami lalu. Persidangan ini akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei ya. Tanggal 8 Mei 2024. Audio banyak ya. Udah ambil aja. Pertanyaan kemudian bisa akan disebut pada hari ini tanggal 8 Mei 2024. Ini yang akan selesai. Pak, barangkali mau nyampaikan pandangan Pak.
Masalah saya. Saya bawa ke lukisan si Otejo ya Pak. Taruh di Partai Nasdem Pak.